Kalau uang bisa ngomong, podcast literasi keuangan untuk pemula dari Bank Newcomers bersama saya Ben Reski dari divisi marketing di Bank Newcomers. Nah, kata orang-orang, uang itu memang bukan segalanya, tapi hampir segala sesuatu kayaknya butuh uang deh. Mulai dari kebutuhan makan, minum, pakaian, mau nonton film superhero terbaru sama gebetan, mau langganan streaming music, mau nonton konser, mau dandanin kamar biar jadi estetik, mau bikin kulit wajah jadi glowing, itu semuanya butuh uang. Nah, makanya di episode perdana ini, kita mau kenalan dulu nih sama yang namanya literasi keuangan. Kayak orang yang lagi mau PDKT, kan wajib kenal dulu dong supaya bisa nyambung. Oke, apa sih literasi keuangan itu? Anggap deh, kamu punya temen yang terampil soal finansial. Dia paham tuh cara pakai uang, cara mengelola dan memanfaatkan uang yang dia punya secara maksimal. Model temennya kayak begitu tuh yang harus kamu jaga, supaya kamu bisa ketularan pinter ngatur keuangan. Dan soal pandai mengatur keuangan itu gak bergantung pada sedikit atau banyaknya jumlah uang yang kamu miliki. Ini adalah soal tentang gimana mentalitas dan sikap kita terhadap uang. Kalau kamu anggap memelihara kucing itu penting, literasi keuangan itu juga sama pentingnya. Kalau kamu anggap bisa liburan ke luar negeri tiap tahun itu penting, literasi keuangan itu juga nggak kalah pentingnya. Singkatnya, dengan literasi keuangan yang bagus, urusan merawat kucing dan liburan ke luar negeri bisa berjalan dengan lancar. Gimana sih cara si literasi keuangan itu bisa bantuin kita? Pertama, bisa bikin kamu mudah paham tentang seluk-beluk keuangan. Kamu juga jadi gampang ngerti produk-produk keuangan. Dan karena kamu punya modal pengetahuan literasi perduitan, kamu jadi berani buat nyobain produk-produk keuangan yang ada. Berani mencoba itu dalam arti menggunakan produk atau layanan keuangan yang memang kamu butuhin ya. Jadi bukan sekedar ikut-ikutan karena sedang tren. Kedua, bisa bikin taraf hidup kita jadi naik kelas. Kalau kamu paham cara kerja produk-produk keuangan yang ada di pasaran, maka kamu bisa manfaatin tuh uang yang kamu punya dengan lebih baik. Itu termasuk gimana kita merencanakan dan mengelola keuangan secara efisien dan bijak. Mulai dari nabung, investasi, sampai melihat peluang untuk menambah pemasukan. Asik kan? Ketiga, kamu jadi gak gampang dibohongi. Ini penting banget loh, karena saat kamu beneran paham literasi keuangan, kamu akan lebih jeli untuk melihat ancaman penipuan yang sering terjadi. Kamu gak bakal gampang kena prank oleh berbagai bentuk penipuan, seperti investasi bodong, skema Ponzi, dan sebagainya. Biasanya ada beberapa kesalahan nih yang sering dilakukan oleh mereka yang belum melek soal keuangan. Seperti punya utang yang menumpuk, gak punya tabungan dan investasi, gak pernah mau menyusun budget, gak pernah merencanakan tujuan keuangan buat masa depan, dan ini yang gak kalah penting, tidak memiliki dana darurat. Itu gawat. Tujuan keuangan itu ya seperti punya cita-cita. Dalam soal keuangan ini, cita-cita keuangan kamu bisa dibagi menjadi dua, tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Contoh nih, buat tujuan keuangan jangka pendek, itu bisa kamu mulai dari hal sederhana seperti bikin anggaran, termasuk buat mengurangi utang. Terus bikin persiapan dana liburan. Beli gadget yang udah kamu taksir sejak lama, syukur-syukur bisa beli kendaraan. Lalu persiapan dana darurat. Nah, soal dana darurat itu penting loh, karena hidup kita kan suka mendadak dangdut ya jalannya. Kita jadi nggak kelewat repot kalau sampai ada kejadian yang di luar rencana kita. Kalau yang tujuan keuangan jangka panjang itu contohnya seperti biaya pernikahan. Mudah-mudahan udah ada calonnya ya. Biaya beli rumah atau cicilan KPR. Berangkatin orang tua buat perjalanan ibadah. Biaya pendidikan anak, iuran asuransi, sampai persiapan buat dana pensiun nanti. Nah, semua tujuan keuangan jangka pendek dan jangka panjang itu bisa kamu sesuaikan dengan kebutuhan kamu. Mana aja yang bisa kamu mulai dalam waktu dekat ini. Kalau kamu nggak memiliki tujuan, kita hanya akan terombang-ambing tanpa arah dan nggak punya fokus untuk mencapai suatu hal. Terus gimana dong caranya untuk bisa menentukan tujuan atau cita-cita keuangan kita secara baik? Kamu bisa mulai tuh dengan membuat tujuan keuangan secara spesifik dan terukur. Maksudnya ya sesuai kemampuan kamu saat ini deh, dan potensi yang ada di masa depan. Lalu beri tenggat waktu atau deadline yang pasti soal kapan kamu akan mencapai tujuan itu. Terus, bikin anggaran khusus buat tujuan keuangan itu.
Usahakan ya, dipisah dengan kebutuhan yang lain nih. Yang terakhir, jangan lupa juga untuk memastikan bahwa semua kebutuhan dasar kamu sudah tercukupi. Jangan gara-gara niat nabung nonton konser di luar negeri, kamu jadi harus makan mie instan setiap hari. No, no, no. Setelah menyimak tentang literasi keuangan di episode perdana ini, saya berharap kamu bisa segera mengelola uangmu dengan lebih rapi dan disiplin, supaya kondisi keuangan dan juga kehidupan kamu menjadi lebih kece. Di episode kedua nanti, kamu bisa cari tahu tentang pengetahuan dasar dalam membuat anggaran atau budgeting, supaya pemasukan kamu dan pengeluaran uang kamu juga tertata apik. Kalau kamu merasa podcast ini bermanfaat, please like, subscribe, dan nyalakan tanda loncengnya buat kamu yang menyimak di YouTube. Boleh juga kamu share ke keluarga atau teman-teman kamu yang mau belajar tentang literasi keuangan untuk pemula bersama Bank Newcomers. Saya Wayne Reski, terima kasih buat atensi kamu.